Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel kami tentang kehidupan orang Lombok. Kehidupan orang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini kami mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan, membeli baju untuk dijual kembali teman-teman di Bertais sebagai pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Lombok, tepatnya di Pasar Bertais ya teman-teman. Ini kalau ini lagi berada di Pasar Swete. Pasar Swete ini lebih kepada grosir untuk bahan bangunan, toko bahan bangunan, mesin-mesin ya, dan peralatan-peralatan seperti mesin diesel, mesin peralatan untuk pertukangan dan sebagainya. Di sini pusatnya di Swete, namanya di Lombok. Di Swete ini, nah ini lagi di lampu merahnya ini teman-teman. Ini sebelah kanannya ini ada toko serba ada untuk peralatan pertukangan atau perlengkapan mesin dan sebagainya, sebelah kanan ya. Kemudian itu namanya, kalau tidak salah, Metro ya. Sebelah kirinya ini ada toko Alkap, itu toko kimia untuk menjual bahan-bahan kimia seperti air keras atau H2O2, CN, HCl dan sebagainya ya. Ini kalau kita lurus ini di perempatan yang besar ini, kita akan ke rumah sakit jiwa, namanya rumah sakit Selagalas. Tapi ini kita belok kanan teman-teman, belok kanan menuju ke Bertais atau terminal Mandalika ya, terminal Bertais teman-teman. Tapi terminal itu sekarang tidak terlalu bagus, karena di terminal Bertais ini kalau kita datang itu akan disambut dengan preman-preman, dan banyak sekali preman teman-teman. Rasanya tidak nyaman kalau di sana. Lebih baik teman-teman kalau mau ke Sumbawa, Bima, Dompu, itu pakai bis di terminal Swete namanya, terminal bis ya, di Swete ya, bukan di terminal Bertais. Kalau terminal Bertais itu kurang nyaman gitu, terlalu banyak preman. Begitu barang teman-teman turun akan disambut preman yang ongkosnya tidak jelas ya. Tetapi kalau di terminal bis di Swete itu aman ya teman-teman ya. Terminal Damri namanya, itu Damri semua, itu aman, tidak jauh dari Bertais ya. Anda minta aja diantar ke sana sama travel atau taksinya di sana ya. Nah ini teman-teman kembali ke tempat kami mengajak teman-teman belanja untuk barang-barang pakaian. Video kali ini untuk pakaian ini kita sudah sampai di Bertais. Kalau tadinya itu di Swete, sekarang ini sudah di Bertais teman-teman. Ini video tidak dipotong-potong ya, lanjut terus ini. Jadi ini jalan Bertaisnya ya teman-teman. Di kiri kanannya ada toko Shimizu, di pompa air. Yang kanan kirinya ini toko-toko peralatan seperti traktor. Di sini juga ada untuk kalau mau beli untuk peralatan fan bel, suku cadang maksud saya, silahkan belanja di sini di Bertais ini ya teman-teman. Di sebelah kiri ini, kanan juga semuanya toko grosir ya, kebanyakan toko grosir. Dan ini kita belok kanan ini masuk ke grosir. Tapi kalau masuk yang ini ke kanan ini, kiri kanan ini grosir pakaian teman-teman. Ini ada ratusan toko, kiri kanan ini memang pakaian saja teman-teman. Jadi kalau yang dari Sumbawa, Bima, Dompu, silahkan bawa truk ke sini belanja untuk beli pakaian ya, grosir pakaian di sini. Kami saja yang di Lombok di sini untuk mengisi kios-kios kami, kios pakaian kami di pasar atau di kios pinggir jalan di tempat kami belanja di sini. Belanjanya di Bertais namanya. Di Bertais, kalau tadi itu Swete. Nah ini kita pokoknya semua di sini toko ini lebih khusus dia menjual
pakaian ya. Pakaian misalnya sepatu ya, kaos ya, celana, baju dalam dan sebagainya. Nah, ibu ini teman-teman, dia mencari seragam sekolah ini. Dia mencari seragam sekolah untuk dijual lagi tentunya. Tapi ini pedagangnya orang Cina. Biasanya orang Cina menguasai pasar-pasar yang ada di Lombok Barat. Dalam hal ini di Bertais ini, beliau para orang Tionghoa Cina itu memang dia berdagang di sini grosiran. Jadi sama beliau lah kita belanja ya teman-teman. Jadi teman-teman, ibu ini masih memilih pakaian yang akan dia beli. Tadinya dia cari seragam untuk anak-anak sekolah, tapi ternyata stoknya habis, sehingga ibu ini akan ke toko yang lain teman-teman. Karena di sini seperti yang saya bilang, itu ratusan toko untuk grosir pakaian ya. Nah, sekarang saya sudah mengambil helm ini karena saya pakai sepeda motor. Kita pindah ke toko yang lain. Ini berjejer, ini toko busana, toko Aneka Jaya dan sebagainya. Kita pindah ke toko seberang jalan untuk mencari apa yang kita mau. Dalam hal ini di video ini adalah pakaian untuk anak-anak sekolah. Apakah ada atau tidak? Coba kita ke sana ya teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk belanja barang pakaian grosiran. Siapa tahu teman-teman yang ada di Lombok pingin buka usaha dengan modal tidak terlalu besar teman-teman ya, untuk membuka kios pakaian seragam, pakaian muslim, pakaian anak-anak dan sebagainya. Cukup datang ke sini ya, ke Bertais, untuk membeli barang kemudian kita jual lagi. Jadi begitu caranya cari uang teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman, caranya cari uang. Kita beli barang di grosiran, kemudian kita jual lagi dengan mendapat keuntungan. Tentunya ada sih, tapi tidak terlalu besar ya. Misalnya ngambil keuntungan itu ya 10%, 15%, 12%, ya syukur-syukur kalau bisa 30% ya. Karena kalau terlalu tinggi maka orang tidak akan mau beli teman-teman ya, tergantung jenis barangnya. Di toko grosir yang kedua yang kami kunjungi ini, ibu ini akan membeli pakaian untuk dia jual lagi, yaitu apa yang dia beli ini ya. Pokoknya di toko grosir ini banyak teman-teman, ada jualan kain, kemudian kain sarung maksud saya, kemudian celana panjang, kemudian baju kemeja, sajadah, pokoknya lebih kepada pakaian muslim seperti mukena dan sebagainya. Itu bosnya teman-teman, tapi video kami dia lagi headlight ini tidak jelas. Itu juga tokonya bosnya itu orang Cina teman-teman. Kemudian karyawannya ini banyak perempuan ya, dari karyawan daerah setempat. Dalam hal ini di Lombok, jadi orangnya dipekerjakan oleh orang Cina teman-teman, atau kaum Tionghoa ya. Tapi mereka itu toleransi sekali kalau di Lombok Barat ya. Mereka walaupun misalnya orang Tionghoanya tidak beragama Islam, tapi beragama Hindu atau Buddha atau Kristen, tetap dia menyediakan waktu untuk orang Lombok itu sholat zuhur ya, sholat asar, makan siang. Pokoknya enak lah begitu sama orang Cina atau orang Tionghoa, khususnya di Lombok Barat ya. Karena apa? Mereka itu sudah ratusan tahun tinggal di Lombok Barat ya, bergaul bersama suku Sasak asli, penduduk asli Lomboknya teman-teman. Tetapi dan begitu seterusnya teman-teman ya. Ini bapak kita ini orang Tionghoa ini terus berbisnis menjual baju muslim untuk orang Lombok ya.
apalagi situasi hari raya lebaran. Wah, orang Cina, jadi kalau situasi lebaran, apalagi lebaran ya, Idul Fitri, wah panen ini teman-teman yang jualan di Lombok Barat, terutama orang Tionghoa, Cina ya. Kalau orang suku Sasak asli, kalau di Lombok Barat memang lebih banyak menjadi karyawan untuk orang-orang Cina ya, karena ya memang demikianlah adanya teman-teman ya. Kalau di Lombok Barat itu, jadi suku Sasak itu lebih banyak menjadi karyawan pada orang Cina kalau di Lombok Barat. Tapi itu tidak masalah, karena orang Cina atau Tionghoa yang ada di Lombok Barat itu cukup toleran ya, memberikan ruang untuk mereka yang beragama Islam itu. Tapi itu tidak apa-apa lega sekali, karena di Lombok Barat itu orang Cina atau Tionghoa itu lebih toleransi kepada suku Sasak ya. Mereka orang Cina, Tionghoa itu memberikan waktu yang cukup untuk orang Lombok atau orang Sasak yang bekerja pada mereka. Itu yang terjadi, sehingga usaha sangat lancar di Lombok Barat bagi orang Cina ataupun orang lain yang ada di Lombok Barat, karena mereka itu tidak mempermasalahkan masalah suku, agama, dan bahasa teman-teman. Karena kami sudah belanja selesai, maka kali ini kami mau pulang teman-teman. Nah, inilah situasi pasar Bertais. Yang kiri kanannya ini adalah pasar grosir untuk pakaian teman-teman. Ternyata untuk pakaian yang lebih banyak ya. Kemudian di pasar Bertais itu juga ada pasar khusus untuk sembako. Ini di belakang toko-toko pakaian ini teman-teman, adalah tempat grosiran sembako. Jadi ada di belakang toko ini itu, pasar Bertais itu sangat luas menjual sembako. Dalam hal ini buah-buahan berupa pisang, jeruk yang dari Bali, manggis yang dari Lombok, kemudian salak yang dari Bali. Oke, itulah teman-teman tentang pasar Bertais. Kali ini ibu ini masih belanja barang-barang yang akan dijual lagi. Di toko-toko pakaian grosir ini banyak sekali teman-teman, tidak susah lah memilihnya. Harganya juga terjangkau ya teman-teman, bisa kita jual lagi untuk mendapatkan keuntungan untuk sekedar menyambung hidup ya. Tetapi jualan pakaian di Lombok itu untuk eceran saya rasa tidak terlalu banyak keuntungannya ya, kecuali pada hari-hari tertentu seperti Lebaran ataupun hari-hari untuk anak sekolah, penggantian seragam sekolah, baru kita akan dapat jualan pakaian yang banyak. Ini banyak sekali seragam sekolah itu kelihatan numpuk. Yang putih-putih itu memang itu untuk anak-anak sekolah ya teman-teman, seragamnya sekolah. Jual seragam sekolah juga sekarang tidak terlalu mendapat keuntungan yang banyak teman-teman, karena banyak juga sekolah-sekolah sekarang menggratiskan pakaian seragam untuk anak-anak didiknya, atau dia belikan kain kemudian dijahit sendiri oleh sekolahnya, sehingga biaya sekolah ataupun biaya untuk membeli seragam itu lebih murah jadinya teman-teman. Tapi bagaimanapun banyak juga sekolah yang tidak menyediakan seragam gratis, sehingga itu yang akan membeli di tempat pengecer pakaian. Dalam hal ini di pasar-pasar tradisional yang di dekat desa teman-teman. Jadi peluang untuk kita mendapat keuntungan juga masih terbuka teman-teman ya, tetapi tidak terlalu besar teman-teman ya. Jadi kalau jualan pakaian itu menguntungkan, tapi tidak terlalu besar lah untuk tahun 2023 nih, 2024 kayaknya, karena terjadi penurunan daya beli masyarakat ya.
karena pengaruh gempa, kemudian pengaruh COVID di Lombok itu sangat terasa teman-teman. Seperti ini, memang ini situasi untuk anak-anak mulai sekolah ya, tapi pasar atau permintaan untuk pakaian juga masih sepi. Seperti terlihat di toko-toko ini masih sepi dibandingkan dengan tahun-tahun